Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan atau di video kali ini akan melanjutkan terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran. Kalau di pertemuan atau video kemarin kita sudah belajar terkait persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Ingat, titik pada lingkaran dengan rumusnya adalah kemarin bahasanya saya belah. Nah, sekarang untuk video kali ini akan kita pelajari terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Nih, jika diketahui gradien garis singgungnya, garis singgung tersebut. Kalau kita ilustrasikan, saya punya sebuah lingkaran, katakanlah ini sebuah lingkaran. Nih. Kalau kemarin kita ambil sebuah titik pada di sini, tinggal kita buat garis melalui titik itu. Tapi kalau materi kali ini bersama garis singgung lingkaran, jika diketahui gradien, jadi gradien itu kemiringan atau M. Ini kita singkat dengan M, kemiringan. Kita ingat pada suatu garis singgung di sini adalah garis lurus. Garis lurus, nih, miringnya segini, jadi dia akan menyinggung lingkaran ini. Nah, ini dia akan menyinggung lingkaran itu. Nih. Kalau miringnya berubah bagaimana? Katakanlah miringnya berubah seperti ini. Nah, garis ini yang ini. Dia ada berbagai macam garis singgung. Nah, ini miringnya berbeda. Punya kemiringan yang berbeda-beda. Tapi semuanya menyinggung lingkaran. Nah, khusus untuk garis singgung yang jika diketahui satu gradiennya, dia pasti akan memiliki dua garis singgung. Yang mana? Ini dan yang ini. Nah, saya punya itu garis ini. Nah, ini katakanlah saya ambil ini, saya hapus dulu yang ini. Saya punya garis yang ini. Ini garis singgung pada satu titik di sini. Gradiennya miringnya segini. Pasti ada garis lain yang miringnya sama. Ini miringnya sama, ini sama. Dia di sini sama semua. Miringnya dengan ini. Ini miringnya sama. Kalau dia di sini, dua garis ini sama, memiliki gradien sama. Tapi yang ini menyinggung lingkaran, yang ini tidak. Di sini juga sama. Nah, garis mana yang memiliki gradien sama dan menyinggung lingkaran di sini? Jadi nanti, jika diketahui gradien, dia pasti punya dua garis singgung. Ini pasti dua garis singgung yang ini. Garis singgungnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya Y min B sama dengan M X min A plus minus. Nah, ini yang menentukan R, jari-jari, akar 1 plus M kuadrat. Itu plus M kuadrat. Ini rumusnya. Dan keterangannya di mana A, B sama dengan pusat lingkaran.
Ini. Sedangkan M tadi gradien garis singgung. Gradien garis singgung lingkaran. Sedangkan R, kita tahu sendiri R adalah jari-jari. R dengan jari-jari lingkaran. Nih. Rumusnya ini. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama dulu. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya saya buat dulu. Misalkanlah ini lingkaran. Saya buat dulu yang pertama saja. X-2 kuadrat X-2 kuadrat plus Y-3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini lingkarannya itu dengan gradien garis singgungnya adalah 4. Ini soal pertama, contoh soal yang pertama seperti ini. Nah, ingat yang diketahui adalah gradien garis singgung, berarti ini adalah M. Rumus yang kita butuhkan adalah A, B pusat, M gradien, R jari-jari. Nah, pusat dan jari-jari pasti bisa kita cari dari persamaan lingkaran, baik persamaan lingkaran bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua. Kebetulan bentuk yang pertama. Dari lingkaran ini, yang kita ketahui dari lingkaran ini, ketahui pusatnya adalah, ingat materi yang kemarin, persamaan lingkaran. Siapa pusatnya? 2,3. Nih yang berada di sini. Nih. 2, 3. Nih. Sedangkan jari-jarinya berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah akar ini. Akar 25, yaitu berapa? 5. Nih kita sudah tahu A, B. Sedangkan yang terakhir yang kita ketahui adalah M-nya. Berapa M-nya? 4. Dari ini gradien. Tuh, untuk mencari unsur-unsur yang dibutuhkan. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya. Jadi, persamaan garis singgung lingkarannya adalah, nah, kita substitusikan unsur-unsur itu ke dalam rumus ini. Rumusnya ini. Yang diganti siapa? B. B-nya berapa? Lihat dari sini, 3. M-nya berapa? M-nya 4. A-nya berapa? A-nya adalah 2. R-nya berapa? R-nya adalah 5. 1 plus M kuadrat berapa? M kuadrat. Nah, M kuadrat adalah 4 kuadrat. Nah, sini tinggal kita saja. Ini. Selanjutnya jawabannya berapa? Kita kalikan saja, ini biarkan 4 kali X, ini hanya perhitungan biasa. Ini jadi 4X min 8. Plus minus, nah 1 tambah 16 itu adalah 17. Jangan dipaksakan, kalau tidak bisa keluar biarkan saja.
bisa keluar, jangan dipaksakan. Sampai di sini sebenarnya sudah cukup benar, tapi terkadang tidak ada di pilihan jawaban kalau soalnya berupa objektif. Ada berbagai bentuk. Nah, kita biarkan Y sendiri, dan nanti jawabannya akan menjadi di sini. Di sini adalah yang awalnya tadi, untuk menghilangkan 3, kita plus 3, jadi ini. Ini bisa kita bisa operasikan, ketemunya adalah min 5. Nah ini jawabannya sampai ini. Min 5 dan 5 akar 17 tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangkan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki akar yang sama. Biasa saja X dan Y dijadikan satu tempat. Nah, yang mana? Ya, seperti ini. Katakanlah Y, di sini saya min 4X, berarti ini. Sini saya plus 5, sini juga akan jadi. Nah, yang ini bagaimana? Ya, sama saja, mau pindah plus minus, boleh kita sama dengankan 0. Di sini nanti yang atas plus jadi min, yang ini tambahkan. Ini dia di sini akan habis. Bentuknya juga sama seperti ini. Bebas. Sampai di sini benar, sampai di sini juga benar. Hati-hati dalam mengubah bentuk persamaannya. Ikuti apa yang diinginkan soal. Mana yang dimaksud dengan dua garis itu? Lihat plus dan minusnya ini. Dua garisnya itu yang ini. Yang pertama, garis yang pertama itu yang mana? Ini saya ambil yang atas saja. Ini satunya di sini adalah bukan plus minus, tapi satunya hanya plus. Dengan yang dua, yang mana yang kedua? Tentu saja yang min. Ini dua garis yang berbeda, tetapi memiliki gradien yang sama. Inilah jawabannya. Bisa plus minus, bisa kalian bisa sendiri. Kalau ini bisa dioperasikan bagaimana? Ya dioperasikan. Dioperasikan. Tuh tipe soal yang pertama. Nih. Yang pertama apa? Gradien langsung disebutkan. Ini hati-hati, gradien langsung disebutkan. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Bagaimana jika gradiennya tidak disebutkan? Contoh seperti saya ambil soal yang sama saja. Ini soal yang tadi. Ini soal yang tadi. Tapi gradien ini tidak ada. Tidak disebutkan. Nah, penggantinya apa biasanya? Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang sejajar atau tegak lurus. Katakanlah ini sejajar tegak lurus, kita ambil yang sejajar saja. Nanti yang tegak lurus bisa diimplementasikan sendiri. Sejajar dengan garis, katakanlah min plus Y sama dengan 3. Garis ini. Ini apa? Garis yang mana ini? Ini garis lain. Garis lain di luar lingkaran. Nih, kalau ini garis singgungnya, dia garis lain di situ. Tapi sejajar ini. Yang mana? Masa copy dulu yang ini. Coba. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, dia garis lain yang bukan garis singgung.
tapi di luar lingkaran sana. Nah, di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi dia sejajar. Ini sejajar. Sejajar dengan garisnya yang kita cari nanti. Ini garis yang kita cari. Hitam ini bisa ganti warna aja. Hitam ini adalah garis yang kita cari, sedangkan merah ini adalah garis yang diketahui ini. Dengan gradiennya sama. Kenapa saya bilang sama? Karena sejajar. Nanti kalau tegak lurus, diingat rumus dua garis yang tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini. Caranya apa? Caranya sama seperti ini langkahnya. Kita cari dulu unsur-unsurnya. Ini unsur-unsurnya. Rumusnya juga sama. Kita cari dulu. Di sini saja. Nah, ini otomatis sama karena soalnya saya buat sama. Sejajar, yang berbeda di mana di sini. Kita tidak bisa menentukan M. M-nya adalah 4. Tidak tahu. Tapi cari M-nya ini dulu. Untuk mencari M bagaimana? Nah, diingat rumus M waktu SMP. M itu adalah min A per B. Min A per B. Siapa A per B? Koefisien dari X dan koefisien dari Y. Saya punya garis tadi yang ini. 3X plus Y sama dengan 3. Ini garis tadi. 3X plus Y sama dengan 3. Nah, inilah. Siapa AA itu koefisiennya E, B itu koefisien Y dan Y. Jadi yang atas ini adalah 3, yang bawah ini adalah 1. Jadi M-nya sama dengan min 3. Nih, mencari M. Jika diketahui sejajar atau tegak lurus, ingat hati-hati. Ini adalah M-nya garis ini, bukan M-nya garis singgung. Nah, ini garis ini. Katakanlah saya sebut ini adalah H. Nah, di sini berarti M-nya MH. M-nya MH. Garis singgungnya siapa? Ini H. Nah, ini G. Garis singgungnya katakanlah. Ini katakanlah saya sebut ini H garis H. Garis H. Nah, yang dicari yang mana? Bukan hanya, tetapi yang dicari adalah ini G-nya. Ini G. Garis G-nya. Katakanlah ini G1. Nah, seperti ini. Nah, ini G1. Berarti yang di sini adalah G2, garis singgung yang kedua. Ini garis singgung yang kedua. Yang dicari bukan hanya ini MH. Nah, untuk mencari MG bagaimana? MG ya, karena G dan garis H, G dan garis H sejajar. Saya katakan sejajar. Maka untuk mencari MG, dulu waktu SMP sudah diajarkan, MG sama dengan MH.
Otomatis MG berapa? MG berarti sama dengan MG sama dengan juga min 3. Ingat, kalau selain sejajar apa? Tegak lurus. Ingat, jika tegak lurus nanti soalnya, maka apa? Maka MG tidak sama dengan MH. Tidak berlaku. MG tapi apa? Dikali MH. MG kali MH sama dengan min 1. Nanti bisa ketemu MG-nya. Ingat. Nanti jika ada soal. Kebetulan soalnya di sini adalah sejajar. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, kita substitusikan ke rumus. Rumusnya tetap sama yang ini. Tapi M-nya di sini yang dipakai MG. Ini siapa? M-nya MG. Ini M-nya MG. Sini juga MG. Yang dikuadratkan. Nih rumusnya. Sama, ya, simbolnya saja yang berbeda. Ini dari AB-nya adalah 23, di sini adalah 3, di sini adalah 2. Sedangkan M-nya tadi berapa? M-nya adalah min 3. R-nya berapa? R-nya ada 5. Di sini berarti berapa? Min 3 sama M-nya tadi. M-nya adalah min 3. Di sini adalah min 3 kuadrat. Min 3 dikuadratkan. Tinggal kita hitung seperti tadi, sama. Tinggal dikalikan, berarti ini jadi min 3x plus 6. Ini min 3x, ini jadi plus 6. Nah, ini jadi berapa? Min 3 kuadrat 9 plus 1, 10. Nah, boleh dibentuk seperti tadi. Ikuti saja, ini 1 tambah 3 jadi habis, ini juga jadi tambah 3. Terus jawabannya apa? Jawabannya yang ini. Ini jadi 9. Plus 9. Mana G1, mana G2? G1 yang mana? Ini salah satunya, tinggal ganti plus, ganti min. G1 itu adalah, ini satunya adalah plus. Sedangkan G2 nya nanti 2 sini yang ini jawabannya. Yang manapun boleh, silahkan. Ini tipe soal yang kedua yang terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran, tetapi diketahui gradien. Ada 2 tipe soal yang sering dimunculkan. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Silahkan dipelajari. Jika ada kesalahan, silahkan dikomentar di bagian bawah. Nanti kita akan perbaiki. Jangan lupa dipelajari lagi materi yang kemarin sebelum kita nanti masuk ke materi yang baru di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.